Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingrid Fatma Miharsi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari BPUPKI dalam pengusulan Pancasila untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Pancasila. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Abdul Kahar Muzakir lahir di Gading, Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907. Dia merupakan salah satu anggota BPUPKI serta rektor pertama di Universitas Islam Indonesia. Ayahnya bernama Muzakir, seorang pedagang terhormat di Kota Gede, dan ibunya adalah putri satu-satunya dari 5 bersaudara keluarga Haji Mukmin. Selain itu, juga merupakan cicit dari Kiai Hasan Basari, seorang guru agama dan pimpinan Trika Sataria, yang dikenal juga sebagai salah satu seorang komandan Laskar Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Ia menempuh pendidikan dasar di Muhammadiyah Slokraman di Kota Gede, namun hanya sampai kelas 2. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Jamsaren Solo sambil belajar di Madrasah Mambaul Ulum. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Pesantren Tremas di Jawa Timur, tempat terakhir pendidikan formalnya di Indonesia. Pada tahun 1925, saat ia masih berusia 16 tahun, Abdul Kahar melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Di Kairo ia memasuki Darul Ulum, fakultas baru di Universitas Fuad, sekarang Kairo, dan lulus dari universitas tersebut pada tingkat lanjut dalam hukum Islam, ilmu pendidikan, bahasa Arab, dan Yahudi pada tahun 1936. Pada tahun 1938, Profesor Abdul Kahar kembali ke Indonesia. Beliau mengajar di Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian beliau bergabung dan amat aktif di Muhammadiyah yang menekankan perjuangannya di sektor pendidikan. Sepulangnya ke Indonesia, Abdul Kahar sudah mulai terjun ke dalam dunia politik Indonesia. Ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia atau PII saat usianya menginjak 28 tahun. Saat pecahnya Perang Dunia II, beliau menduduki pimpinan pada saat organisasi pemuda dan bagian kesejahteraan sosial. Hingga saat wafatnya pun beliau masih sebagai pengurus besar Muhammadiyah, yang dipegangnya sudah berkali-kali sejak 1946. Sepulangnya dari Mesir, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir bergabung dengan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota BPUPKI dan terlibat diskusi menyoal bentuk negara setelah kemerdekaan. Dia termasuk salah satu figur yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Di BPUPKI, Abdul Kahar Muzakir menjadi tokoh yang mewakili nasionalis Islam dalam sidang-sidang yang dilaksanakan. Menjelang kemerdekaan, ia menjadi anggota Panitia 9, Subkomite BPUPKI bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya. Salah satu yang ia perdebatkan dalam sidang adalah bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta. Bunyi sila pertama tersebut adalah ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebagai perwakilan dari golongan Islam, Abdul Kahar Muzakir mendukung kewajiban syariat Islam dalam dasar negara. Namun setelah melalui berbagai perdebatan bersama golongan nasionalis, akhirnya tercapai kesepakatan bersama bunyi Pancasila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Abdul Kahar Muzakir wafat pada 2 Desember 1973 karena serangan jantung. Atas jasa dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Atas jasa dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2013. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.